Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Minjaya. Di podcast pembelajaran budaya di Aceh. Kali ini kita akan membahas dan mengupas dan mendetail tentang bagaimana sih tradisi dan budaya masyarakat di Aceh. Nah, pada saat ini kita kedatangan ibu, yaitu adalah Ibu Kembang Ayu Agustia, SPD MPD. Yang kita tahu di mana kebudayaan Aceh saat ini merupakan perpaduan yang unik antara penjagaan nilai-nilai luhur yang sangat kuat dengan adaptasi teknologi dan gaya hidup modern. Aceh berhasil mempertahankan identitasnya sebagai Serambi bekas sambil tetap terbuka terhadap peraturan zaman sekarang. Nah, sekarang saya akan bertanya langsung kepada sumbernya, yaitu adalah Ibu Ayu sendiri. Nah, apa satu hal tentang kebudayaan Aceh yang menurut Ibu Ayu paling sering disalahpahami oleh orang luar? Oke, kalau dari segi budaya sebenarnya luas ya. Lebih tepatnya kalau misalkan di Aceh itu kan kita kental sekali dengan namanya syariat. Tuh, kalau di luar itu biasa banyak yang bilang, wah kalau ke Aceh itu harus pakai jilbab gitu. Terus cowoknya nggak boleh pakai celana pendek gitu ya. Terus istilahnya kalau ke masjid tuh harus menyesuaikan gitu. Misalnya ada tanggapan-tanggapan yang sepertinya sebenarnya tidak seperti itu gitu. Kita juga menekankan toleransi lah gitu untuk orang luar yang mau ke Aceh, minimal berpakaian sopan. Nah seperti itu. Kemudian dari segi bahasa mungkin ya, kalau dari budaya juga orang Aceh itu terkenal dengan yang bahasanya itu keras. Nggak bisa naik mobil wawa. Kalau naik mobil paling bisa dekat hubung. Nah, kalau jalan belok-belok dekat berat gitu. Kalau ngomong itu kayaknya ya Aceh itu kan termasuk Sumatera gitu kan. Jadi bawaannya memang bahasanya tuh kadang-kadang keras kayak aku atau apa gitu. Kalau misalkan yang di luar mungkin ya lebih lembut gitu ya daripada kita. Sebenarnya bukan marah ya, tapi memang bahasanya seperti itu gitu. Mungkin itu sih Jaya. Terima kasih Bu. Selanjutnya mungkin dari segi kuliner atau seni tradisi kan ya Bu, yang termasuk ke situ ya Bu ya, selama ini pembelajarannya atau ilmu Ibu lah selama ini. Nah, pertanyaannya nih Bu, mungkin saat ini tarian Aceh seperti Saman dan Rato Jaro kan sudah mendunia. Iya, udah banyak yang tahu ya. Gitu ya. Terus menurut Ibu apa sebenarnya rahasia dibalik komponen dan energi luar biasa dari penari tersebut? Biasanya penari itu kan diambil dari sanggar-sanggar ya. Nah, dari sanggar-sanggar biasanya di Aceh itu memang terkenal banyaknya sanggar gitu ya. Sanggarnya itu istilahnya ada di beberapa tempat gitu. Jadi biasanya mereka melalui proses latihan, kemudian dengan koreografer yang sudah handal juga gitu. Jadi untuk kekompakan itu ya melalui latihan yang rutin, kemudian juga koreografernya juga bukan yang kita bilang yang asal jadi, tapi memang betul-betul orang seni. Jadi gerakannya juga sesuai gitu ya, kemudian tempo dan lain sebagainya gitu, menyesuaikan lah gitu. Siap Bu. Terus kalau bicara soal kuliner nih Bu, selain mie Aceh kan orang biasanya cuma kenal di Aceh itu banyak mie Aceh. Iya, mie Aceh gitu kan. Kalau dibilang mie Aceh pasti Aceh gitu kan. Nah, Aceh juaranya kalau mie Aceh gitu kan. Nah, selain mie Aceh Bu, masakan yang menurut Ibu sendiri adalah harta karun tersembunyi yang wajib dicoba wisatawan itu apa aja Bu yang ada di Aceh? Kalau Aceh itu kan luas ya, ada Banda Aceh, kemudian ada Aceh Besar ya gitu. Kemudian ada Takengon ya, Gayo luas gitu, banyak ya. Tapi kalau dibilang makanan sih selain mie Aceh banyak ya makanan yang dari Aceh itu yang wajib dicoba gitu ya. Dan rata-rata orang yang ke Aceh itu ya paling suka ya untuk kulinerannya gitu. Mie Aceh ya, misalnya mie Aceh tadi udah nih. Kemudian apalagi kalau dari Aceh Besar itu ada sirebo ya. Sirebo tahu ya, Jaya? Tahu. Sirebo pasti tahu ya. Terus apa lagi? Ada sayur ya, sayur pli namanya. Pliu. Kau pernah dengar kuah pliu? Kuah pliu ya. Kuah pli itu salah satu makanan tradisional Aceh gitu ya. Pli itu tidak ada di mana-mana, yang cuma ada di Aceh gitu. Kemudian apa lagi?
ikan tumis Aceh ya, asam keeng Asam kalau dibilang. keeng, ya. Engkot tumeh gitu ya kalau bahasa Acehnya. Kemudian apalagi kalau kue itu ada timpan gitu ya. Terus ada lepat ya kalau dari daerah Iya, mana tuh? lepat gayo. Dari Gayo gitu ya. Kemudian apa ya, banyak sih Mijaya yang harus Iya, dicoba boleh. gitu ya. Nanti coba satu-satu ya. Mau satu-satu, jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Untuk selanjutnya Bu, bisa ceritakan sedikit tentang keunikan tradisi megang nggak Bu di Aceh? Kayak mengapa momen ini jauh lebih emosional bagi orang Aceh dibandingkan dengan hari raya itu sendiri? Biasanya megang itu sudah menjadi tradisi kita ya, mendarah dagingnya mungkin dari saya kecil, dari Mijaya kecil juga kita udah tahu khas Aceh itu megang itu memang wajib. Kadang-kadang ada megang 1, megang 2 gitu Iya, ya. iya. Oh kayak gitu ya gitu. Memang dari turun temurun ya sudah demikian, karena itu memang sudah tradisi masyarakat Aceh, di mana istilahnya itu seperti ingin istilahnya berbagi gitu, bersama keluarga, bersama masyarakat juga. Makanya saat megang itu kan kita lihat tuh di pasar banyak tuh yang jual daging, rata-rata daging semua ya, bisa sapi, bisa kerbau ya, untuk dimasak kemudian dimakan di hari megang itu sebelum esoknya lebaran gitu kan. Jadi sudah menjadi tradisi yang mendarah daging bagi orang Aceh. Dan itu ya mungkin kalau tidak megang itu tidak lebaran gitu kalau orang Aceh. Makanya perlu megang itu, maksudnya megang itu jadikan sebuah tradisi di Aceh. Kayak kebersamaan gitu ya. Kekeluargaan gitu ya. Misalkan kalau megang itu kan yang kerjanya jauh-jauh ya di luar kota pulang karena mau megang, karena besoknya mau lebaran, itu pertanda akan lebaran gitu. Makanya adanya megang gitu. Untuk selanjutnya itu yaitu tentang pelestarian dan masa depan. Nah, seperti yang kita tahu sekarang Bu, di tengah gempuran budaya K-pop Korea atau yang dari barat-barat kan sering mengikuti nih, orang lokal itu sering mengikuti gaya mereka, terus kehidupan mereka orang luar. Nah, bagaimana seniman lokal di Aceh tetap menjaga eksistensi musik dan sastra tradisional di Aceh Bu? Biasanya kalau dari seniman tersendiri mungkin melakukan seperti kegiatan-kegiatan seminar atau perlombaan terkait tentang tradisi. Misalkan kayak kita di Aceh ini kan sering melakukan pergelaran festival apa gitu ya. Misalkan pergelaran festival Rapai se-Aceh. Nah, itu gunanya apa? Agar Rapai itu tidak punah gitu. Jadi dibuatlah event festival seperti itu. Kemudian ada festival kuliner Aceh ya. Kemudian apalagi banyak sih festival-festival. Kemudian ada seminar, tadi saya bilang seminar nanti mendatangkan pemateri gitu ya, kayak maestro seni gitu, terkait dengan tradisi itu, sehingga tradisinya tidak punah. Mungkin itu kalau sekarang lebih banyak lebih kepada generasi mudanya sih, untuk tetap menjaga tetap menjaga apa istilahnya, kelestarian tradisi yang sudah ada di Aceh sehingga tidak punah gitu. Termasuk kayak ini Bu ya, mungkin bazar, expo, kan banyak tuh. Ya, banyak tuh di Aceh. Apalagi anak-anak zaman sekarang tuh lebih kayak suka tentang mengenai bazar kayak gitu, karena udah banyak makanan, banyak dari khas Aceh, betul. Kayak beberapa alat seni dari Aceh itu kan banyak tuh mereka, kayak seniman Aceh tuh mengumpulkan mereka itu Bu ya. Oke, ini mungkin dari apa yang telah pemateri atau sumber berikan kepada kami adalah satu hal yang sangat bermakna yang kami mengerti dari Ibu Ayu kepada saya ya, dan pada tim. Mungkin seperti yang kita tahu, kebudayaan Aceh saat ini menunjukkan bahwa modernitas tidak harus menghapus tradisi. Masyarakat Aceh cenderung memfilter pengaruh luar agar tetap sesuai dengan norma agama dan adat seperti hadih maja yang turun menurun. Oke, mungkin sebelum
kita menutup podcast pada hari ini, mungkin boleh kepada Ibu Ayu selaku sumber kami untuk menyanyikan salah satu lagu Aceh. Nah, kata Ibu nih. Harus ada nyanyian juga nih ya? Ya harus dong, Bu. Selain tanya jawab ada closingnya harus Ada, nyanyi gitu ya? wajib. Karena kan Ibu, ya, udah Bu satu lagu saja. Iya, lagu apa ya? Lagu tradisi ya? Iya boleh, apa aja Bu? Oke. Lagu Bungung Jempa mungkin ya. Kalau Bungung Jempa mungkin semua orang tahu ya. Iya. Ya, oke. Kita coba ya. Bungung jempa megah di Aceh, bungung terlebih indah lagoina, putih kuning menjampu mirah, bungung si ulah indah lagoina, putih kuning menjampu mirah, bungung si ulah indah lagoina. Oke. Wah, keren sekali ya. Aduh, saya sangat ini Bu, sangat Sangat apa tuh? ini Bu, terasa hati. Oh, berarti rasanya sampai gitu ya. Oke. Nah, selain suara Ibu yang merdu, ini ada salah satu lagu kebudayaan Aceh Bu ya. Bungung Jempa. Lagu tradisi Aceh ya. Oke, baik teman-teman, mungkin pada saat kali ini saja yang dapat kami podcastkan pada hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber Ya, yaitu adalah sama-sama. Bu Kembang Ayu Agustia SPD MPD. Nah, pada Ibu kami ucapkan terima kasih banyak-banyak Ya, Bu sama-sama, telah Mja, ya. memberikan waktunya ke kami Ya, untuk oke. podcast hari ini Bu. Ya Bu ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yawa.